Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel ZK Edukasi. Di sini saya akan membahas tentang komponen seluler. Yuk kita bahas komponen subseluler. 1. Membran. Membran sel terdiri dari lapisan ganda, fosfolipid, dan berbagai protein. Membran sel yang membatasi sel disebut sebagai membran plasma dan berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrien, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Membran sel juga berperan dalam sintesis ATP, pesinyalan sel, dan adhesi sel. 2. Nukleus. Di dalam nukleus, DNA terorganisasi bersama dengan protein menjadi kromatin. Sewaktu sel siap untuk membelah, kromatin khusus yang terbentuk benang akan menggulung menjadi cukup tebal untuk dibedakan melalui mikroskop sebagai struktur terpisah yang disebut kromosom. Struktur yang menonjol di dalam nukleus sel yang sedang tidak membelah ialah nukleus, yang merupakan tempat sejumlah komponen ribosom disintesis dan dirakit. Komponen-komponen ini kemudian dilewatkan melalui pori-pori nukleus ke sitoplasma, tempat semuanya bergabung menjadi ribosom. Kadang-kadang terdapat lebih dari satu nukleus, bergantung pada spesiesnya dan tahap reproduksi sel tersebut. 3. Ribosom. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Sel dengan laju sintesis protein yang tinggi memiliki banyak sekali ribosom. Contohnya, sel hati manusia yang memiliki beberapa juta ribosom. Ribosom sendiri tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Ribosom eukariota lebih besar daripada ribosom prokariota, namun keduanya sangat mirip dalam hal struktur dan fungsi. Keduanya terdiri dari satu subunit besar dan satu subunit kecil yang bergabung membentuk ribosom lengkap dengan massa beberapa juta Dalton. 4. Sistem endomembran sel. Berbagai membran dalam sel eukariota merupakan bagian dari sistem endomembran. Membran ini dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antar segmen membran dalam bentuk vesikel atau gelembung yang dibungkus membran kecil. Sistem endomembran mencakup selubung nukleus, retikum, endoplasma, badan geologi, lisosom, berbagai jenis vakuola, dan membran plasma. Sistem ini memiliki berbagai fungsi termasuk sintesis dan modifikasi protein, serta transport protein ke membran dan organel atau keluar sel, sintesis lipid, dan penetralan beberapa jenis racun. 5. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan retikulum atau jaringan kecil, saluran membran, dan vesikel yang saling terhubung. Terdapat dua bentuk retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom pada permukaannya, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi misalnya dalam sintesis lipid, komponen membran sel, dalam jenis sel tertentu misalnya sel hati. Membran retikulum endoplasma halus mengandung enzim yang mengubah obat-obatan, racun, dan produk sampingan racun dari metabolisme sel menjadi senyawa-senyawa yang kurang beracun
atau lebih mudah dikeluarkan tubuh. 6. Badan Golgi. Struktur dari badan Golgi yaitu dinamai menurut nama penemuannya Camillo Golgi. Tersusun atas setumpukan tong pipi dari membran yang disebut sisterna. Biasanya terdapat 3-8 sisterna, tetapi ada sejumlah organisme yang memiliki badan Golgi dengan puluhan sisterna. Jumlah dan ukuran badan Golgi bergantung pada jenis sel dan aktivitas metabolismenya. Sel yang aktif melakukan sekresi protein dapat memiliki ratusan badan Golgi. Organel ini biasanya terdapat di antara retikulum endoplasma dan membran plasma. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom pada sel hewan merupakan vesikel yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk menguraikan berbagai molekul kompleks. Sel menggunakan kembali sabunit molekul yang sudah diuraikan lisosom itu. Bergantung pada zat yang diuraikannya, lisosom dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Organel ini dibentuk sebagai vesikel yang melepaskan diri dari badan Golgi. Lisosom menguraikan molekul makanan yang masuk ke dalam sel melalui endositosis ketika suatu vesikel endositosis bergabung dengan lisosom. Dalam proses yang disebut autofagi, lisosom mencerna organel yang tidak berfungsi dengan benar. Lisosom juga berperan dalam fagositosis, proses yang dilakukan sejumlah jenis sel untuk menelan bakteri atau fragmen sel lain untuk diuraikan. Contoh sel yang melakukan fagositosis ialah jenis sel darah putih yang disebut fagosit yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. 8. Vakuola. Sel tumbuhan muda berukuran kecil dan mengandung banyak vakuola kecil yang kemudian bergabung membentuk suatu vakuola sentral seiring dengan penambahan air ke dalamnya. Ukuran sel tumbuhan diperbesar dengan menambahkan air ke dalam vakuola sentral tersebut. Vakuola sentral juga mengandung cadangan makanan, garam-garam, pigmen, dan limbah metabolisme. Zat yang beracun bagi herbivora dapat pula disimpan dalam vakuola sebagai mekanisme pertahanan. Vakuola juga berperan penting dalam mempertahankan tekanan turgor tumbuhan. Vakuola memiliki banyak fungsi lain dan juga dapat ditemukan pada sel hewan dan protista uniseluler. Kebanyakan protozoa memiliki vakuola makanan yang bergabung dengan lisosom agar makanan di dalamnya dapat dicerna. Berbagai jenis protozoa juga memiliki vakuola kontraktil yang mengeluarkan kelebihan air dari sel. 9. Mitokondria. Struktur dari mitokondria, sebagian besar sel eukariota mengandung banyak mitokondria yang menempati sebagian 25% volume sitoplasma. Organel ini termasuk organel yang besar, secara umum hanya lebih kecil dari nukleus, vakuola, dan kloroplas. Nama mitokondria berasal dari penampakannya yang seperti benang atau bahasa Yunani mitos, benang. Di bawah mikroskop cahaya, organel ini memiliki dua macam membran, yaitu membran luar, membran dalam, yang dipisahkan oleh ruang antar membran luas. Permukaan membran dalam lebih besar daripada membran luar karena memiliki lipatan-lipatan atau krista yang menyembul ke dalam matriks atau ruang dalam mitokondria.
Mitokondria memperbanyak diri secara independen dari keseluruhan bagian sel lainnya. Organel ini memiliki DNA sendiri yang menyediakan sejumlah protein mitokondria yang dibuat pada ribosomnya sendiri yang serupa dengan ribosom prokariota. 10. Kloroplas. Struktur dari kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan dan alga. Kloroplas mengandung klorofil, pigmen hijau yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis, yaitu serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam molekul karbohidrat dan senyawa organik lain. Sama seperti mitokondria, kloroplas juga memiliki DNA dan ribosomnya sendiri, serta tumbuh dan memperbanyak dirinya sendiri. Kedua organel ini juga dapat berpindah-pindah tempat di dalam sel. 11. Sitoskeleton. Sitoskeleton sel eukariota mikrotubulus diwarnai hijau, sementara mikrofilamen diwarnai merah. Sitoskeleton eukariota terdiri dari 3 jenis serat protein, yaitu mikrotubulus, filamen intermediat, dan mikrofilamen. Protein sitoskeleton yang serupa dan berfungsi sama dengan sitoskeleton eukariota ditemukan pula pada prokariota. Mikrotubulus serupa silinder berongga yang memberi bentuk sel, menuntun gerakan organel, dan membantu pergerakan kromosom pada saat pembelahan sel. Silia dan flagella eukariota yang merupakan alat bantu pergerakan juga berisi mikrotubulus. Filamen intermediat mendukung bentuk sel dan membuat organel tetap berada di tempatnya. Sementara itu, mikrofilamen yang berupa batang tipis dari protein aktin berfungsi antara lain dalam kontraksi otot pada hewan, pembentukan pseudopodia untuk pergerakan sel ameba, dan aliran bahan di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Sejumlah protein motor penggerakan berbagai organel di sepanjang sitoskeleton eukariota. Secara umum, protein motor dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu kinesin, dinein, dan myosin. Kinesin dan dinein bergerak pada mikrotubulus, sementara myosin bergerak pada mikrofilamen. Terima kasih teman-teman udah nonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.